Mohon maaf, akhir-akhir ini kan banyak yang memperdebatkan. Kemudian menyampaikan sebuah hadis, misalkan al ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan aw mawrusan wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warrasu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Akhirnya ada yang dengan pede menyampaikan, afwan ya para habaib, ternyata teksnya di sini yang dapat privilege, yang dapat keunggulan, yang disebut waris Nabi itu ulama, bukan habaib. Akhirnya mereka mengatakan begitu. Intinya apa? Terjadi diametral, seakan-akan nomenklatur ulama tidak bisa dimasuki habaib. Well, orang cuma baca hadits dengan jujur, lo malah bilang terjadi diametral. Lah di hadits itu emang jelas kok, yang disebut pewaris Nabi itu ulama bukan habaib. Makanya mereka pede, dan pede itu bagus, asal nggak dibangun dari delusi. Masalahnya kenapa lo bisa pakai kata seakan-akan? Lo nuduh orang berdasarkan asumsi lo sendiri. Orang bilang pewaris Nabi itu ulama. Titik. Bukan bilang Habib nggak boleh jadi ulama. Jadi kalau lo ngomong begitu, lo sebenarnya lagi bikin karikatur lemah dari statement lawan lo sendiri. Lo aslinya nggak bantah argumen pewaris Nabi adalah ulama. Tapi lo memalsukan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh realnya gini, Abuya Dimyati bilang pewaris Nabi itu ulama bukan Habib. Terus ada penceramah ngeles. Tuh, lihat! Abuya Dimyati bilang habaib nggak boleh jadi ulama, padahal itu bukan yang Abuya Dimyati katakan. Lo jangan suka menggambar seakan-akan ada dua kubu. Ulama di satu sisi, habaib di sisi lain, lalu seolah-olah kalau kita sebut ulama berarti kita nolak habib. Itu logika sesat, well. Kenyataannya ada habaib yang ulama, ada juga habaib yang biasa aja. Sama aja ada ahwal yang ulama, ada juga ahwal yang biasa aja. Pewaris Nabi dalam hadis di atas itu soal ulama, bukan soal keturunan. Iya kalau beneran keturunannya. Kalau bukan, gimana hayo? Dan kenyataannya emang bukan. Well, terus lo ngomong, sehingga nomenklatur ulama yang ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, itu disematkan kepada ulama yang habaib tidak boleh masuk ke situ. Well, lo ngelawan argumen orang tapi malah debat sama asumsi lo sendiri. Itu yang gua maksud, lo bikin karikatur sendiri tapi dicoret-coret sendiri. Hadisnya kan jelas banget. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Titik. Tapi entah kenapa lo malah ribet sendiri. Lo bikin-bikin tasyawur aneh. Seolah-olah yang bilang ulama ansih sama dengan tidak ngasih tempat buat habaib. Daripada sibuk nanggepin orang yang udah bener, mending lo tanggepin tuh Pak Topik Segaf yang bilang ulama itu pengawal habaib. Dan itu pernyataan yang jelas ngaco. Ulama dijadiin satpam dan lo kicep. Ya karena memang secara sosiologis kita sering menyebutkan yang mulia para ulama dan para habaib, seakan-akan di habaib tidak ada ulama. Ini adalah kesalahan fatal walaupun berangkat daripada kesalahan secara sosiologis. Jadi ketika privilege itu muncul dari Al-Quran maupun dari sunnah, menyangkut para ulama, dan tidak ada kalau kita cari. Kadang-kadang kan orang mengatakan begini, coba cari teksnya di mana yang mengatakan al-habaib warasatul anbiya. Ya nggak ada, memang nggak ada. Munculnya juga di belakang, penyebutannya juga di belakang, maka bagaimana mungkin akan mencari teks keagamaan tentang ini? Tetapi yang tidak boleh disalahpahami adalah kenapa tidak bisa masuk kepada nomenklatur ini? Ini yang salahnya salah fatal. Yang fatal itu lo bikin karikatur manusia biting dari omongan orang, terus lo sok-sokan nyebut itu nomenklatur. Habis itu, lo asumsi sendiri, lo bantah sendiri, lo emosi sendiri. Persis kayak anak autis ngomel-ngomel sama tembok. Ya karena memang secara sosiologis kita sering menyebutkan yang mulia para ulama dan para habaib, seakan-akan di habaib tidak ada ulama. Ini adalah kesalahan fatal walaupun berangkat daripada kesalahan secara sosiologis.
Kesalahan fatal lo tuh malah makin parah. Pas lo nyeret-nyeret hadis ulama pewaris Nabi ke isu-isu sosiologi segala, well, itu justru blendernya. Nggak ada orang waras yang bilang Habib nggak boleh jadi ulama. Yang ada, Habaib zaman sekarang udah nggak bisa klaim jadi cucu Nabi. Karena apa? Karena DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, saudari? Takbir.